Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ini kita bakal belajar direction and location. Vocabulary-nya ya. Jadi kita bakal belajar vocabulary direction and location. Direction itu artinya petunjuk arah. Jadi kita bakal belajar kata-kata apa yang digunakan untuk mengarahkan orang lain, memberikan petunjuk arah kepada orang lain. Kalau location itu artinya lokasi. Jadi kita bakal belajar kata apa yang digunakan untuk menjelaskan suatu tempat itu ada di mana posisinya. Gitu. Pertama ada location, contohnya ada left and right, tapi masih banyak contoh lain. Tadi kan aku sebutin kalau ada left dan right. Left itu kiri, right itu kanan. Left kiri, right kanan. Ini ada down dan up. Down itu artinya bawah, up itu atas. Down bawah, up atas. Down bawah, up atas. Selanjutnya ada front and behind. Front itu contohnya artinya di depan. Contohnya ada there are 2 trees in front of the school. Kalau behind itu contohnya ada there are 2 trees behind of the school. Front depan, behind belakang. Front depan, behind belakang. Nah, selanjutnya ada near and beside. Near itu contohnya the red house is near the bank. Near itu artinya dekat. Terus kalau beside, the red house is beside the school. Beside artinya di samping. Near dekat, beside di samping. Near dekat, beside di samping. Oke, selanjutnya ada between dan opposite or across. Opposite or across artinya di seberang. Jadi opposite dan across itu sinonim ya. Between itu antara atau di antara. Opposite, across, seberang, between, antara. Lanjut. Ada sidewalk dan street. Sidewalk, trotoar, street, jalan. Sidewalk, trotoar, street, jalan. Ingat aja sidewalk, walk kan jalan, berarti trotoar nih. Tuh, street baru jalanannya. Street ini juga digunain buat kayak jalan mawar merah, berarti nanti bahasa Inggrisnya mawar merah street gitu. Oke. Selanjutnya ada junction dan T-junction. Junction itu persimpangan jalan, T-junction. Kalau persimpangan jalannya ada 3, jadi namanya pertigaan. Junction, persimpangan jalan, T-junction, pertigaan. Junction, persimpangan jalan, T-junction, pertigaan. Selanjutnya ada perempatan, berarti persimpangan jalannya ada 4. Intersection namanya. Intersection perempatan, terus ada roundabout bundaran. Contohnya ada bundaran HI gitu kan. Intersection perempatan, roundabout bundaran. Intersection perempatan, roundabout bundaran. Selanjutnya ada direction. Nah, di awal kan kita udah belajar tentang left dan right kan. Kalau misalnya left dan right itu kita tambahin kata turn, nanti itu artinya jadi turn left, belok kiri, turn right, belok kanan. Turn left, belok kiri, turn right, belok kanan. Nah, kalau kita ngasih petunjuk arah ke orang lain, sering kan kita bilang, terus-terus mang, gitu. Nah, itu bahasa Inggrisnya go straight, gitu. Atau, mas nanti di depan putar balik ya. Putar balik bahasa Inggrisnya turn back or go back, atau balik arah. Go straight, lurus-terus, turn back, go back, balik arah. Go straight, lurus-terus, turn back, go back, balik arah. Nah, tadi juga di depan kita udah, di awal-awal kita udah belajar up and down. Ada go up nih sekarang, naik ke atas, go down, turun ke bawah. Go up, naik, go down, turun. Go up, naik, go down, turun. Oke. Nah,
Kita juga kan kalau misalnya ngasih petunjuk ke orang lain biasanya bilang ikutin jalan ini aja mas nanti tuh. Nah, ikutin jalan ini aja itu bisa juga dibilang sebagai telusuri. Atau dalam bahasa Inggrisnya go along. Misalnya go along the Mawar Street. Tuh, go along. Nah, selain go along ada go path. Go path itu artinya lewati. Misal, lewati rumah biru dan kamu akan menemukan gedung perkantoran. Go past the blue house and you will find the office building. Gitu. Go along, telusuri, go past, lewati. Go along, telusuri, go past, lewati. Nah, selain kata go past, ada juga nih go through. Mirip sih artinya lewati. Cuma bedanya kalau go through itu mungkin lebih luas gitu loh. Teman-teman yang dilewati. Misalnya kan di tunnel. Terowongan kan cukup panjang kan. Itu lebih cocok pakai kata go through gitu. Misalnya melewati kota, go through the city. Jadi go through lewati artinya. Go through lewati. Selanjutnya ada go over. Nah, go over ini juga artinya lewati juga, tapi melewati di atasnya gitu loh. Kayak go over the mud, or go over the road, or street. Kenapa sih the road itu pakainya go over? Karena kalau kita jalan kan di atas ya, di atas aspal, maksudnya di atas jalanan. Makanya itu juga bisa pakai kata go over. Oke, gitu juga go over the mountain. Nah, kayak tadi kita belajar di awal ada path kan, go path. Dan path ini artinya lewat, kayak kalimatnya Dr. Strange past the office building. Berarti dia melewati nih di office buildingnya. Nah, atau ada lagi kata baru, cross, menyeberang. Kan kita belajar juga tadi ada across. Nah, ini juga nih kata kerjanya across to cross, menyeberang. Kayak Thomas crossed the road to go to Red House. Dr. Strange passed the office building. Ya kan? Jadi ada path, the path, lewat, cross, menyeberang. Path, lewat, cross, menyeberang. Selanjutnya ada around the corner. Around the corner bentuknya setelah belokan gitu. Jadi menunjukkan tempat yang ada setelah belokannya. Atau di dekat sini bisa juga around the corner. Around the corner there was the office building. Karena ini Captain America lagi mencari the office building. Nah, kemudian ada lagi in front of. Nah, di depan juga tadi kita udah bahas kan, ada kata front, depan. Nah, kalau kita tambahin kata in dan of, alias in front of, jadi kata di depan. Misalnya, in front of the office building, there was red houses. Jadi di depan gedung perkantoran ada rumah-rumah merah nih, gitu. Jadi in front of, di depan, in front of, di depan. Oke, teman-teman. Segitu aja untuk materi kali ini. Jangan lupa materi vocabulary-nya dicatat dan dihafalkan. Jadi bisa nambah perbendaharaan kata kita semua. Dan tetap semangat ya semuanya. Jaga kesehatan juga. Wassalamualaikum. Halo semuanya, buat kalian yang belum tahu aku, nama aku Kak Diani. Kalau misalnya kepanjangan boleh panggil Kak Di aja. Apa kabar nih kalian semuanya di rumah? Semoga kalian semua sehat dan semoga kalian semua udah mandi. Semoga kalian nggak lagi males-malesan. Karena walaupun kondisi kayak gini, kita harus tetap rajin belajar. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Langsung cek aja ya. Oke, semoga semuanya udah siap karena hari ini kita akan belajar English. Nah, jadi setelah belajar tentang kosakata, kita akan lanjut nih belajar tentang conversation, yaitu mengenai direction and location. Jadi, kita tahu gimana sih caranya kita makainya dalam kalimat sehari-hari. Semoga kalian gak lupa ya sama materi sebelumnya. Nah, kalau untuk sekarang kita belajar apa aja sih? Jadi ada 3 poin. Yang pertama, menanyakan arah.
menunjukkan arah, sama ada conversation atau percakapan. Oke, sekarang masuk ke bagian yang pertama. Coba kalian bayangin, kalian lagi ada di tempat yang kalian nggak pernah datengin sebelumnya. Terus kalian tiba-tiba nyasar. Nah, itu kira-kira gimana sih cara kalian nanya arahnya? Satu hal yang penting banget untuk kalian ingat adalah don't forget to be polite atau jangan lupa untuk berlaku sopan. Bayangin kalian ini lagi mau minta tolong sama orang, tapi kalian minta tolongnya bentak-bentak atau teriak-teriak. Pasti nggak ada yang mau kan bantuin kalian. Jadi jangan lupa untuk pakai kata-kata seperti excuse me atau hi, can you please help me? Nah, ini ada beberapa contohnya nih. Yang pertama, excuse me, can you tell me how to get to the bathroom? Yang kedua, hi, can you please show me the way to the restaurant? Nah, terus kalian coba nih perhatiin contoh kalimat yang terakhir. Menurut kalian ini benar atau enggak sih? Nah, mumpung kalian lagi di rumah, coba dong kalian bikin kalimat kalian sendiri dari kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Satu lagi yang kalian gak boleh lupa adalah jangan lupa untuk bilang thank you. Oke, nah sekarang kalian kan udah jago nih nanya-nanya arah. Sekarang kita ganti ceritanya. Kalian ceritanya udah tinggal di satu tempat nih, udah lama banget. Terus tiba-tiba kalian lihat ada orang datang, mukanya kebingungan. Dan dia kayaknya mau nanya arah nih. Nah, kira-kira gimana cara kalian kasih taunya biar mereka nggak bingung? Kalau untuk menunjukkan arah, agak berbeda nih sama cara menanyakan arah. Kalau ini ada tiga hal yang harus kalian perhatiin. Yang pertama, gunakan kosakata penunjuk arah. Kalian nggak boleh lupa sama apa yang udah dijelasin sama Kak Nadila. Contohnya apa aja sih? Jadi ada turn left, go around the corner, in front of, dan lain-lain. Jangan dilupain ya. Terus yang kedua adalah be as clear as possible. Atau gunakan kata-kata yang jelas dan mudah dipahami. Kalian jangan ngomongnya muter-muter atau belibet-belibet. Karena kasihan nanti dia bingung. Nah, terakhir, use hand gestures. Atau gunakan tanganmu untuk menunjukkan arah yang benar. Nih, kita lihat nih contohnya kayak gini. Dengan kalian nunjukin pakai tangan kalian, orang itu biasanya akan lebih gampang paham karena dia lebih kebayang nih. Kira-kira abis ini saya harus kemana ya? Ini ada review sedikit dari materi kosakata arah biar kalian nggak lupa. Coba boleh dilihat lagi. Oke, ini ada beberapa contoh yang bisa kalian ingat-ingat. Yang pertama ada go straight along this road and the hospital is next to the park. Yang kedua, turn right on the next corner. Terus yang ketiga ada turn left on the intersection and it is across the post office. Ada nih hal lain yang jangan sampai kalian lupa. Yang pertama, jangan ragu untuk ngingetin kalau kalian lihat ada orang yang jalan ke arah yang salah. Misalnya kalian udah kasih tahu untuk belok kanan, dia malah belok kiri. Nah, kalau kayak gitu jangan dibiarin, kasihan. Kalian bisa ngomong gini, hey, I think you're going the wrong way. Atau, you're going in the wrong direction. Terus, yang kedua, kalian juga harus ngomong kalau misalnya kalian nggak tahu. Misalnya dia nanya arah ke rumah sakit kemana, tapi kalian nggak tahu, kalian tinggal bilang, I'm sorry, I don't think I know how to get there. Jadi nggak perlu ngarang atau ngasal, karena kasihan nanti dia bakal nyasar. Nah, akhirnya kita sampai ke bagian terakhir, yaitu bagian conversation atau percakapan. Nah, di sini kalian kan udah jago banget. Sekarang kalian tinggal gabungin semua yang udah kalian pelajarin. Kalian gabungin kosakata, menanyakan arah, dan juga menunjukkan arah. Oke, teman-teman, di sini ceritanya ada dua orang nih. Yang atas itu mbak-mbak, dia kebingungan nih. Dia pengen nanya kira-kira kebun binatang ada di mana. Nah, terus di bawah ada mas-mas yang jago banget ya pokoknya sama arah-arah.
kita mulai aja ya. Yang pertama, mbaknya nanya, "Excuse me, can you tell me the way to the zoo?" Terus dijawab nih sama masnya, "Yes, sure, turn left at the end of the street." Terus mbaknya jawab lagi, "At the traffic lights?" Terus masnya jawab, "Yes, and then turn right at the roundabout into D Street. The zoo is on the left." Terus akhirnya mbak-mbaknya bilang, "Oke, thank you so much." Gitu. Jadi coba kalian perhatiin nih di sini, si mbaknya dia pakai kata-kata yang sopan. Dia memulai dengan excuse me. Terus masnya juga jelas tuh dia bilang turn left. Dia bahasanya mudah dipahami, nggak muter-muter. Dan dia juga menggunakan tangannya. Terus yang terakhir, mbaknya juga nggak lupa untuk ngomong thank you. Oh, excuse me, where is the nearest metro station? I'm a bit lost. Oh, I'm sorry, I'm new in town, so you should ask someone else. Anyway, thanks. Oh, excuse me, could you help me? Yeah. I'm trying to find the nearest metro station. Which way should I go? Well, from here you need to go down the street and then take the second turn on the right. And there you will see the entrance to Palatsporto station. Got it. And do I need to change the line to get to art platforms or what? Yes, from here, from Palatsporto, you need to go one station to Zoloty Vorota, and there you need to transfer to Teatralna station. There take a train to Lysiva station. Thank you. Yeah, you're welcome. Oke teman-teman, segitu aja untuk materi English kali ini. Semoga kalian semua semakin jago menanyakan arah dan juga menunjukkan arah. Jangan bosan-bosan di rumah, jangan malas belajar juga, jangan malas mandi. Dan semoga kita semua selalu sehat. Bye-bye!